mengenai kegiatan kemasyarakatan. Gereja itu memang harus peduli juga terhadap apa yang dialami oleh para warga, oleh anggota masyarakat. Saya pernah mengatakan kita nggak bisa memberi uang, tapi kita bisa memberi orang untuk memajukan masyarakat. Ada dokumen yang bagus ya, saya bacakan untuk pengetahuan. Ini landasannya. Jadi ini bukan soal saya. Saya itu paling takut kalau yang sifatnya pribadi. Ada dokumen Konsili Vatikan kedua dari Gaudium et Spes nomor 1. Bunyinya adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus. Itu landasan spiritualnya. Lalu kemudian ini dari yang lain, dari Matius bab 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Jadi Yesus itu menyamakan diri dengan orang yang hina-hina. Kalau kamu lakukan sesuatu untuk mereka, itu kamu lakukan untuk aku. Dan kalau tidak, berarti kamu tidak mau melakukan. Nah, kalau saya ngirim komuni, lihat-lihat di Witalahap ini, di mana kita berada, tidak sedikit orang kecil, orang susah yang perlu mendapat perhatian, apapun agamanya. Nah, jadi sebenarnya soal kualitas kepedulian stasi ini itu juga ditentukan oleh seberapa jauh punya kepedulian terhadap masyarakat di sini, terutama yang kecil, yang hina-hina. Sekarang ini banyak masyarakat yang sedang kena musibah hama monyet. Dan orang hanya bisa mengatakan mau apa lagi, harus bagaimana lagi. Itu karena frustrasi, nggak ngerti mesti berbuat apa. Semua mengatakan mau apa lagi. Ini karena nggak kepengen tetapi nggak berdaya. Saya yakin bahwa orang-orang kecil, orang-orang susah di tempat ini yang perlu dibantu banyak. Tapi memang kita tidak membantu berupa materi. Saya kemarin langsung ngomong ke Pak Abun. Pak Abun kan pengurus RT RW. Nah, Pak bisa menjadi masukan bagaimana pengurus RT RW juga memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Saya juga titip ke Pak Abun, orang Katolik yang menjadi pengurus RT RW, dan juga siapapun kalau rapat di pengurus RT RW yang juga diangkat sekarang ini adalah soal bagaimana masyarakat di sini dengan dikomandoi oleh pengurus RT RW punya kepedulian terhadap masyarakat yang kena korban hama monyet. Kasihan. Nah, jadi kita titip lewat Pak Abun, tapi juga kita dukung sebagai pengurus RT RW supaya juga memperjuangkan inilah. Lebih baik sedikit kecil perbuatan daripada banyak tapi cuma omong. Sejuta kata itu enggak ada artinya dibanding dengan hal kecil tapi nyata perbuatannya. Ini kaitannya dengan hama monyet. Berbagi pengalaman, peduli masalah sosial. Pak, itu ceritanya mengusir hama monyet. Pak Husain mau kemana? Habis ngopi, pergi jalan. Nanti terus ke sini loh ya. Ya. Jadi Bapak bagaimana Pak cara mengusirnya? Kan kalau sama orang lu mau turun mau itu Apanya? monyetnya. Monyetnya? Iya, turun ya. Hah? Monyetnya mah. Oh, mau menerkam?
Iya. Terus? Kita lari, terus ada itu kandang kelinci dekat. Terus cari pesatan ke batu. Jadi nggak kelihatan. Oh. Pesatan. Jadi Bapak bersembunyi. Iya. Oh, sambil bawa ketapel. Membawa ketapel atau petasan? Iya. Apa? Ketapel jadi pakai itu. Pakai batu. Pakai batu. Oh. Jadi kan jadi nggak kelihatan. Jadi Bapak bawa ketapel. Iya. Terus juga bawa anjing. Enggak. Oh, bawa ketapel. Iya. Iya, juga memang ada salah satu metodenya. Iya. Jadi Bapak pakai ketapel. Iya. Lalu ketika monyetnya muncul, Bapak ketapel gitu. Iya. Oh, kena nggak tapi? Kena. 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 Lalu pergi. Jadi lari dia. Oh, ketapel berarti kita. Kan itu mandatnya. Apa? Mandatnya. Jadi ketuanya kalau Oh, yang Bapak ketapel itu ketuanya. Iya. Memang Bapak mencari ketuanya. Kalau tuh ketuanya kan kalau sama orang melawan. Oh. Kalau yang separuhnya mau enggak? Ya. Yang teman-teman. Bapak bisa menemukan ketuanya itu bagaimana, Pak? Kan kalau dia mah kalau ketuanya jadi dari atas ngeliatin terus. Oh. Kalau Awasi, jadi sama. anak buahnya dirusak baru dia turun. Oh, anak buahnya ada berapa anak buahnya? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Ketuanya di pohon. Iya, ngeliatin terus. Di bawah ya, kenal buahnya. Jadi Bapak ini bawa ketapel, tapi yang dicari adalah ketuanya. Iya. Oh, kayak ketua umumnya. Iya, memang tadi saya bilang monyet itu bergerombol. Rombongan beraninya, rombongan. Tapi setiap rombongan pasti ada ketuanya. Nah, Bapak Karbu ini hebat. Hebat berarti. Karena bersembunyi, lalu yang dicari adalah Kelompok. ketua kelompoknya. Iya. Dan gedenya memang berbeda ya Pak ya. Udah itu mah. Kalau ketua kelompok pasti yang gede ya. Misalnya ada dari sono rombongan, misalnya dari sini rombongan, kan udah masing-masing punya wilayah. Oh iya bener Pak. Kalau itu kan Ada wilayah, mereka punya wilayah. iya berantem tuh. Kalau Terus bisa menemukan ketuanya itu bagaimana Bapak caranya? dari kan ngeliatin terus. Bapak bersembunyi. Iya kan kita dari sini turun ke bawah. Anak itunya kan udah di kepalanya kan udah lari. Terus lagi jalan dia turun dari dulu. Oh, kita lari. Ketuanya itu. Iya. Kita lari terus ngambil itu. Oh. Turun. Ya, Itu ada kita juga lari. Dia ajak lagi enggak dia takut. Enggak itu ngomong. Anjingnya juga takut. Anjing juga nggak berani. Nggak berani ya. Tuh Pak. Anjing itu takut. Kalau anjing takut dikeroyok. Anjing tahu kalau itu banyak Pak. Takut dikeroyok. Iya. Tapi memang betul. Jadi ada yang menggunakan senjata, ada yang menggunakan ketapel. Tapi kalau pakai ketapel itu harus dicari betul, kan hanya satu ya. Iya. Harus dicari betul ketuanya. Tapi Bapak bisa menemukan ketuanya itu bagaimana tuh? Itu kan kalau ketuanya mah diam aja di atas liatin. Jadi Bapak tidak melihat yang di bawah ya? Iya, nggak ngeliat. Anak buahnya mah udah pada lari. Oh, jadi anak buahnya pada lari, tetapi ketua kelompoknya masih di situ. Iya. Jadi ngeliatin terus. Liatin siapa? Ya kalau ngeliatin orang gitu. Oh, nanti kalau nggak ada orang dia kan ngasih kode ke anak buahnya. Ngeliatin orang. Jadi berjaga ngeliat situasi ya. Itu ketuanya di pohon atau di bawah? Dia turun ke bawah. Kita juga ada dari atas itu. Kalau kita nggak ngelihat, lagi jalan begini, langsung mundur. Kita lari. Terus ada itu di tas kan itu di bawah ada tempat. Oh, karena itu Pak wilayah Pak. Siapapun yang dianggap sebagai pengganggu akan diusir. Tapi sekarang udah lama nggak nyampe sini. Sekarang udah lama ke sini. Iya, Ya, bisa jerah kok. Bisa jerah. Paling di bawah itu, bawah di sana. Dia akan cari wilayah lain.
Setiap kelompok satu wilayah Pak ya. Iya. Lingkungan, yang ada lingkungan bukan hanya gereja Pak. Yang pasti takut dengan seperti itu, takut. Ini tadi pakai ketapel kena matanya. Enggak. Cuma kena badannya. Oh, tapi terus pergi. Iya, langsung pergi. Iya. Ya kan ini kawasan berbahaya, jangan ke sana lagi. Kita cari lain lagi tempatnya. Ini kayak maling Pak. Tapi lain kali mungkin jadi harus rajin ngusir. rajin melihat, nggak boleh lengah. Bisa lingkungan juga. Itu. Yang pasti setiap hari butuh makan. Hanya kan selalu kuliner. Hari ini cari makannya di sebelah mana, besok sebelah mana. Tapi yang jelas kan setiap hari butuh makan. Jadi kita harus rajin berjaga. Kalau di dekat Pawarsum tiap hari ada aja. Karena dekat penginapannya. Tapi tergantung kembali Pak. Kalau di situ diganggu ya akan pergi. Iya. Pasti akan pergi. Iya. Nggak mungkin nggak pergi. Kalau diganggu pergi. RT berapa Pak? 18. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuasa. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.